Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ekarista Bensi, yang kedua Novi Ledo, yang ketiga Nanda Sui, yang keempat Cilian Bau, yang kelima Maria Seja, yang keenam Cynthia Bangu, yang ketujuh Rimi Pelo, yang kedelapan Marliana Manafe, dan yang kesembilan Satria Lai. Baik, kelompok kami akan membahas materi tentang memahami pendidikan anti korupsi di sekolah. Bagian A, pendidikan anti korupsi di sekolah. Pada lembaga pendidikan, sangat penting menanamkan pendidikan anti korupsi secara berkesinambungan. Lembaga pendidikan merupakan basis pendidikan karakter generasi muda Indonesia untuk jangka panjang. Pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Anti Korupsi atau KPK telah melakukan kampanye anti korupsi ke lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan anti korupsi mulai dikembangkan di sekolah-sekolah dengan penyesuaian konsep dan target sasaran yang hendak dicapai di jenjang lembaga pendidikan terkait. Dari mulai sekolah dasar, pelaksanaan pendidikan ini mulai digalakan. Dikutip dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009, pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif. Karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem nilai yang diwarisi, sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Selanjutnya bagian B, tujuan pendidikan anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku anti korupsi. Tujuan pendidikan anti korupsi merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia. Melalui pendidikan anti korupsi, diharapkan individu yang merupakan bagian dari masyarakat berupaya mendorong generasi masa depan untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis peserta didik. Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat peserta didik mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi, termasuk sanksi yang akan diterima kalau melakukan korupsi. Dengan begitu, akan tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi
dan tahu akan sanksi yang diterima jika melakukan korupsi. Pemahaman mengenai dampak korupsi ini sangat penting untuk dipahami karena dengan memahami dampak-dampak yang ditimbulkan oleh korupsi, maka akan semakin memperbesar motivasi untuk memberantas korupsi dan menunjukkan seberapa pentingkah pendidikan anti korupsi bagi masyarakat demi terwujudnya negara yang bersih dari budaya korupsi. Selanjutnya bagian C, penanaman nilai anti korupsi di sekolah dasar. Nilai yang pertama yaitu jujur. Nilai kejujuran yang dapat ditanamkan pada diri peserta didik atau siswa adalah seperti selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta, tidak melakukan perbuatan curang, tidak berbohong, tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya. Yang kedua, nilai disiplin, seperti berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan. Nilai yang ketiga yaitu tanggung jawab, selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik. Nilai yang keempat kerja keras, seperti selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik, terhindar dari perilaku instan atau jalan pintas yang mengarah pada kecurangan. Nilai yang kelima, sederhana, seperti selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, dan tidak pamer ria. Nilai yang keenam, mandiri, seperti selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak menyuruh-nyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri. Nilai yang ketujuh yaitu adil, seperti selalu menghargai perbedaan dan tidak pilih kasih. Nilai yang kedelapan berani, seperti berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, berani melaporkan adanya kecurangan, dan berani mengakui kesalahan. Nilai yang kesembilan yaitu peduli, seperti menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku, selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikut pentingnya pendidikan anti korupsi bagi dunia pendidikan. Yang pertama, budaya korupsi Indonesia di tepi jurang. Nah, korupsi sebagai budaya kolonial di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat parah. Nah, budaya suka sama suka dalam melakukan korupsi menjadi tradisi yang sangat sulit diungkap. Bahkan sudah tidak disadari lagi oleh pelakunya bahwa hal tersebut merupakan tindakan terlarang dan dapat merugikan banyak orang. Nah, korupsi ini terjadi pada semua level kehidupan, baik di dalam lembaga pendidikan sekalipun. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan perlunya pendidikan anti korupsi bagi dunia pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini sebagai lokomotif pembentukan karakter generasi bangsa harus menjadi tempat pengajaran yang kuat terhadap pendidikan anti korupsi. Baik, yang kedua, memerangi korupsi dari lingkungan terdekat. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah maupun perguruan tinggi sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalisasi dan sikap-sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang. Dan dalam proses pembelajaran, misalnya seorang siswa atau mahasiswa yang menyontek saat ujian, sebenarnya ini adalah tindakan korupsi nyata yang dilakukan dalam skala kecil. Contoh lainnya seperti disiplin pada waktu, penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, memanipulasi nilai, dan sebagainya merupakan tindakan-tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Nah, dari sinilah sikap korupsi bisa muncul sehingga sebelum nantinya generasi muda tumbuh dan menghadapi kehidupan bernegara yang lebih luas, lembaga pendidikan harus lebih dahulu menanamkan sikap-sikap anti korupsi. Baik, yang ketiga, penanaman pendidikan karakter yang aplikatif.
Lembaga pendidikan adalah tempat pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif, namun faktanya memang kebanyakan peserta didik masih menjadikan karakter itu sebagai hafalan materi pendidikan, bukan dilakukan secara nyata. Nah, nilai karakter yang sudah dipahami semestinya terbentuk secara nyata dalam tindakan seseorang, bukan sebatas materi pembelajaran yang hanya dihafal tanpa adanya pelaksanaan secara nyata. Nah, untuk mengajarkan anak untuk tidak korupsi sejak dini perlu dilakukan dengan tindakan atau contoh nyata daripada memberikan teori-teori pembelajaran. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 5. Sekian dan terima kasih.